Anak-anak. Sore, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, pada saat ini kami mulai pelajaran kami, kiranya Tuhan memberkati pembelajaran kami ini, supaya kami bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya dari mata pelajaran hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pelajaran hari ini hingga berakhir nanti. Amin. Untuk materi kita sore hari ini, saya mengambil dari buku Pendidikan Agama Kristen, yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Sebelum kita masuk ke dalam materi lagi, Ibu mau tanya, menurut kalian, apa itu bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, misalkan, atau dalam sekolah? Ayo. Ya, baik. Kalau tidak ada yang jawab, biar Ibu yang jawab. Jadi, dalam kata bertanggung jawab ini terkandung ada dua hal yang penting, yaitu tanggung dan jawab. Dalam bahasa Inggrisnya, kata tanggung jawab ini adalah responsibility yang dibentuk dari dua kata, yaitu respond dan ability, yang masing-masing berarti jawaban dan mampu. Dengan kata lain, di dalam bahasa, dalam kata responsibility terkandung makna, yaitu kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Jadi dapat kita melihat ada kesamaan makna dari responsibility dengan tanggung jawab. Jadi dalam bahasa Indonesia, keduanya sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Di sini ada juga pengertian dari tanggung jawab tersebut. Jadi, tanggung jawab menurut KBBI merupakan keadaan untuk bertanggung jawab menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang untuk melakukan kewajibannya untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Bagaimana bentuk-bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri? Jadi, bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan. Jadi, tanggung jawab kita itu misalkan kita dalam hal bersekolah ya. Jadi, apa tanggung jawab sebagai anak atau tanggung jawab sebagai pelajar? Jadi, mereka bisa bertanggung jawab yaitu dalam hal mengerjakan tugas, misalkan membersihkan ruang kelasnya, begitulah tanggung jawab. Jadi dari hal yang kecil gitu. Sini ada bertanggung jawab terhadap keputusan yang menjadi pilihannya. Ada juga bertanggung jawab untuk melakukan kewajiban sebagai pelajar, yaitu mengerjakan tugas. Di sini ada cerita sedikit, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian 3, ayat yang ke-1 sampai yang ke-13. Pasti pernah kan mendengar cerita dari Adam dan Hawa? Apakah pernah mendengarkannya? Pernah.
Jadi dalam cerita kisah tentang Adam dan Hawa yang dilarang Tuhan untuk memakan buah pohon dari yang ada di tengah-tengah Taman Eden, pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dengan mendengarkan suara si ular, Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan, melanggar kebebasan yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena itulah mereka berdosa. Namun, apa yang terjadi ketika Tuhan menanyakan hal ini kepada Adam? Adam mempersalahkan Hawa, dan pada gilirannya, kemudian Hawa mempersalahkan si ular. Mereka sama sekali tidak mau mengakui bahwa merekalah yang berbuat kesalahan. Dari kisah tersebut, bahwa Adam dan Hawa ini telah melanggar perintah Allah. Jadi Hawa ini memakan buah dari pohon tersebut. Jadi dia telah mendengarkan perkataan dari si ular. Jadi si ular itu kayak menipu dia gitu, biar dia memakan buah tersebut. Jadi dia memakan buah tersebut, diketahuilah oleh Adam. Jadi ketika Tuhan Yesus mengetahui perbuatan mereka, mereka melanggar perintah dari Tuhan karena tidak boleh memakan buah tersebut. Jadi kisah ketika seseorang menolak untuk bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan dan sebaliknya, malah saling menyalahkan pihak lain dan melemparkan tanggung jawab dari dirinya sendiri kepada orang lain. Akibat yang timbulkan adalah rusaknya hubungan manusia dengan Tuhan penciptanya dan juga dengan sesamanya. Apa yang menyebabkan Adam dan Hawa melepaskan tanggung jawab mereka setelah Tuhan mengetahui bahwa mereka telah melanggar perintah Allah? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan tersebut? Jadi, karena Adam dan Hawa saling melepaskan tanggung jawab, karena mereka sadar bahwa mereka telah melanggar perintah Allah, namun tak satu pun dari mereka yang mengakuinya. Sebaliknya, maka mereka melemparkan kesalahan mereka kepada orang lain. Dan karena dihasut oleh ular, sehingga mereka berani memakan buah tersebut. Sebentar ya. Karena buah kuldi atau buah apel adalah buah haram atau buah yang dilanggar, yang dilarang, sehingga Allah mengeluarkan mereka berdua dari surga dan dibuang ke bumi dengan tempat yang berbeda. Sebentar dulu. Untuk materi yang selanjutnya, tanggung jawab dan kedewasaan. Kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang
terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Misalnya, pada usia mudanya, setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Mengapa? Karena waktu mereka mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjalankan kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan berperan dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Setiap individu terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga, masyarakat, dan gereja. Di sini ada keluarga. Setiap keluarga adalah bagian dari masyarakat. Setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar, yang bernama keluarga. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Sini ada gereja. Gereja sebagai persekutuan orang yang percaya mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan pribadi dan karya Kristus kepada semua orang. Sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain dalam hidup kita, yaitu gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan gereja, masyarakat, dan keluarga. Sewaktu kita masih kecil, kita masih lebih banyak menerima bantuan dari orang-orang di sekitar kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi anggota keluarga, masyarakat, dan gereja yang baik. Namun dalam hal ini, tidak boleh berlangsung terus-menerus. Dengan cara demikian, pada saat kita akan dituntut untuk menyumbangkan peranan yang lebih besar, namun tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Bagaimana bentuk sikap tanggung jawab kita di lingkungan sekitar? Ada yang bisa ini menjawab atau respon dari kalian? Yuk. Atau contoh dalam bentuk masyarakat atau sikap masyarakat, tanggung jawab kita sebagai masyarakat gitu. Pak Tima, bisa menjawab? Contohnya misalkan bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar atau komplek dan saling membantu satu sama lain. Iya, betul sekali lah. Jadi kita sebagai masyarakat di lingkungan sekitar, kita harus memiliki sikap atau perilaku tentang kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Jadi harus memiliki tanggung jawab di lingkungan masyarakat, menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki karakter yang terpuji dan bijaksana. Misalkan, apa yang dikatakan Fatimah tadi emang benar, bahwa kita sebagai seorang masyarakat atau penduduk di desa misalkan, pasti kita akan membantu sesama kita, saling tolong-menolong, bergotong royong misalkan dalam pembangunan gereja ataupun ada kegiatan yang lainnya.
Di sini ada tanggung jawab terhadap sesama. Jadi, sebagai bagian dari masyarakat, kita mempunyai tanggung jawab terhadap sesama. Seperti yang Tuhan Yesus pernah berkata bahwa sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melewati aku, ketika di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itu terdapat dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36. Jadi dalam sesuatu yang dituntut dari setiap orang, bukan hanya orang Kristen saja, malah dari ucapan Tuhan. Yesus ini tampak bahwa sekedar percaya kepada Tuhan itu tidak cukup apabila kita tidak melakukan semua tindakan kepedulian kita terhadap orang lain. Jadi kita wajib saling mengasihi, menolong, melayani, misalkan orang-orang yang menderita, apapun dalam bentuk suku ataupun dalam bentuk perbedaan. Kita jangan membeda-bedakan orang yang susah, misalkan orang yang dalam kesusahan, kita tidak menolong mereka. Jadi jangan seenak-enaknya gitu. Kita sebagai orang yang paling benar. Jadi kita harus sesuai apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Hidup manusia yang Tuhan kehendaki adalah hidup yang seimbang antara diri sendiri dengan Allah dan di antara diri kita dengan orang lain. Jadi menjadi orang Kristen itu tidak cukup dengan hanya taat beribadah dan menjalankan ajaran, namun harus mewujudkan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, yaitu mewujudkan tanggung jawab kita terhadap sesama berupa solidaritas dan menolong mereka yang membutuhkan. Mengapa kita harus bertanggung jawab terhadap sesama? Ada yang mau menjawab lagi? Ini pertanyaan yang terakhir ya. Ada yang mau menjawab? Mengapa kita harus bertanggung jawab terhadap sesama? Karena sebagai orang percaya, kita harus menjadi manusia yang saling mengasihi, saling tolong-menolong. Jadi harus memiliki tanggung jawab terhadap sesama. Seperti kita harus memaafkan dan menolong orang lain yang membutuhkan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi, harus saling membantu, saling tolong-menolong. Jadi tanggung jawab kita itu seperti kita dalam sekolah gitu. Tanggung jawab kita adalah mengerjakan tugas-tugas kita. Kita sebagai anak, tanggung jawab kita adalah menghormati orang tua kita. Jadi misalkan dalam keluarga
keluarga itu memiliki peraturan. Jadi peraturannya pasti ada di dalam setiap keluarga kan. Misalkan peraturannya jangan keluar malam sampai jam segini misalkan. Jadi ada batasannya. Jadi misalkan kita melanggar peraturan tersebut, berarti tanggung jawab kita mungkin mungkin tanggung jawab kita tidak kita ingat gitu. Kita sebagai seorang anak tidak mentaati peraturan kita di rumah. Begitulah apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Jadi kita harus saling tolong menolong dan mengasihi sama kita. Jadi rangkuman dari materi kita hari ini, kita telah belajar apa artinya menjadi dewasa dan hidup bertanggung jawab di tengah masyarakat. Tanggung jawab itu harus tampak dalam kehidupan kita di tengah keluarga, masyarakat, maupun gereja. Kita juga harus melihat bahwa ternyata kita pun harus peduli dan ikut bertanggung jawab untuk menyuarakan keguguran bangsa dan negara lain sekalipun. Apabila kita melihat bahwa rakyat atau segolong rakyat di negara diperlakukan dengan tidak adil dan tertindas dengan sewenang-wenangnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apakah materinya bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya, baik. Terima kasih untuk partisipasi kalian untuk pelajaran kita hari ini. Jadi kita akan menutupi pembelajaran kita dengan doa penutup. Silahkan Fatimah untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan